warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvira Mauliadina Karisma. Di sini saya ingin mempresentasikan dengan mengidentifikasi perubahan dan tantangan di masa sekarang yang paling potensial mengganggu keutuhan wilayah dan persatuan bangsa. Tantangan yang pertama, kemudahan mengakses berita hoax merupakan tantangan yang sedang kita alami saat ini. Salah satu tantangan di masa sekarang yang mengganggu keutuhan wilayah bangsa dan negara adalah dampak dari globalisasi. Semakin kita dewasa, dengan mudahnya kita dapat mengakses informasi dari mana saja dan kapan saja secara efisien dan efektif. Namun, berbagai kemudahan ini tidak serta-merta memberikan dampak positif. Ada banyak ancaman, tantangan yang mengintai di baliknya. Misalnya saja, penyebaran berita bohong atau hoax yang mudah didapatkan. Berita semacam ini dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa. Nah, sebagai solusinya, tindakan preventif yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, rasa toleransi. Dengan menumbuhkan rasa toleransi sejak dini, niscaya dapat menghambat proses disintegrasi. Karena melalui tahap toleransi, kita bisa saling pengertian, menemukan titik tengah dari setiap permasalahan. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jiwa sebangsa dan setanah air dan rasa persaudaraan, perlunya menanamkan nilai Pancasila agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan rakyat yang menghadapi usaha-usaha pemecah belahan dari ancaman luar. Tantangan yang kedua yaitu masalah narkoba yang hingga saat ini masih banyak terjadi di Indonesia dan negara berada di dalam keadaan darurat bahayanya narkoba. Contohnya, berita saat ini masih banyak tentang artis-artis yang terjerat kasus narkoba. Nah, sebagai solusinya berbagai tindakan preventif yang bisa kita lakukan dengan program pencegahan di mana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba, agar mereka mengetahui tentang seluk-beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh masyarakat juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi lain, termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat, dan lainnya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini bisa seperti kampanye anti penyalahgunaan narkoba, lalu penyuluhan seluk-beluk narkoba. Oh ya, berbeda ya, penyuluhan seluk-beluk narkoba ini berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi. Pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seperti seminar atau ceramah. Lalu, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya. Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan di mana kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat ini menjadi lebih efektif. Lalu, upaya yang mengawasi dan mengendalikan produksi distribusi narkoba di masyarakat dengan mengarahkan pemuda-pemuda Indonesia harus menjadi garda terdepan untuk melawan namanya bahaya narkoba, karena narkoba ini sudah mulai merasuki sampai tingkat RT-RT yang rata-rata per hari ini sudah hingga sampai 60 orang meninggal per harinya karena narkoba. Narkoba ini memang serem banget. Jadi kita harus bersama-sama mengendalikan untuk berhenti penyalahgunaan narkoba ini. Lalu, tantangan yang ketiga yaitu korupsi. Masalah ini yang harus dicermati dengan baik-baik sebab hampir setiap hari ada saja oknum yang tertangkap akibat korupsi.
Korupsi dipahami sebagai kejahatan negara atau state corruption. Korupsi terjadi karena monopoli kekuasaan, ditambah kewenangan bertindak, ditambah adanya kesempatan, dikurangi pertanggungjawaban. Jika demikian, menjadi wajar bila korupsi sangat sulit untuk diberantas, apalagi dicegah, karena korupsi merupakan salah satu karakter atau sifat negara, sehingga negara sama dengan kekuasaan sama dengan korupsi. Bagi PNS, bagi pengambil kebijakan harus hati-hati dengan korupsi terkait dengan anggaran, pajak, pembelian barang hibah, mekanisme barang dan jasa. Ini yang harus kita cermati dengan baik-baik. Solusinya, korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin mencapai tujuannya. Karena kalau dibiarkan secara terus-menerus, maka akan terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental penjabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah menghalalkan segala cara. Untuk itu, korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas dan bertanggung jawab. Yang pertama, dengan sistem penggajian yang layak, aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya, dan itu sulit berjalan dengan baik apabila gaji mereka tidak mencukupi, karena para birokrat juga manusia biasa. Yang kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan kepada aparatur pemerintah pasti mengandung maksud tertentu, kan? Karena buat apa seseorang memberikan sesuatu kalau tidak ada maksud tertentu? Yang ketiga, perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi, tentu kekayaan akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya itu melakukan tindakan korupsi. Bisa saja mendapatkan kekayaan itu dari warisan atau keberhasilan bisnis dengan cara yang halal. Lalu yang keempat, teladan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan bisa dilakukan jika pemimpin tertinggi dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Dengan takwa, seorang pemimpin melakukan tugasnya dengan penuh amanah, karena dengan takwa pula ia akan takut untuk melakukan penyimpangan. Lalu yang kelima, yaitu hukuman yang setimpal. Pada dasarnya orang akan takut menerima resiko yang akan mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal bagi para koruptor. Hukuman ini berfungsi sebagai pencegahan. Hukuman setimpal atas koruptor membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Yang keenam, pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Dari poin-poin tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pemberantasan korupsi harus melibatkan semua pilar masyarakat. Pilar masyarakat adalah manusia atau individu, lalu budaya, dan sistem aturan yang berlaku. Karena itu, korupsi akan lebih efektif diberantas bila pada tiga pilar tersebut dilakukan langkah-langkah yang terpadu. Tantangan yang keempat, yaitu rasisme. Rasisme mengganggu keutuhan wilayah dan persatuan bangsa. Karena rasisme merupakan suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Rasisme telah menjadi faktor pendorong diskriminasi sosial, segregasi, dan kekerasan rasial, termasuk genosida. Politisi sering menggunakan isu rasial untuk menenangkan suaranya. Istilah rasis telah digunakan dengan konotasi buruk paling tidak sejak 1940-an dan diidentifikasikan suatu kelompok atau orang sebagai rasis sering bersifat kontroversial. Solusi yang kita bisa lakukan untuk menghindari rasis itu yang pertama, ingat dengan baik bahwa semua manusia dilahirkan setara dan sama, dan itu ada di semua kitab suci agama.
Yang kedua, bacalah buku dan dengarkan musik yang mempromosikan tentang praktek anti rasisme. Kalian tahu penyanyi legendaris Michael Jackson? Ya, dia adalah salah satu yang paling sering mempromosikan pada dunia untuk menghindari sikap rasis dan diskriminasi. Yang ketiga, jadilah masyarakat yang cerdas. Beberapa kelompok yang rasis seringkali berpura-pura sebagai kelompok yang religius, padahal mereka sedang menyembunyikan agenda atau kepentingan kelompok mereka sendiri. Yang keempat, bertemanlah dengan orang lain yang memiliki latar belakang, ras, suku, dan agama berbeda dengan kalian. Yang kelima, jika ada seseorang yang mencoba melakukan praktek diskriminasi dan rasisme pada kalian, lawanlah dengan berani. Karena biar mereka tahu bahwa kamu menolak segala bentuk rasisme. Katakan pada mereka bahwa konstitusi negara ini dibangun dengan semangat. 6. Bila kalian berargumen dengan orang lain memiliki perbedaan ras dengan kalian, jangan pernah menggunakan pendekatan rasis atau mengeluarkan kata-kata pada orang tersebut. Berdebatlah dengan sikap yang dewasa. Yang ketujuh, saling bertanya dan menjelaskan. Jangan pernah ragu pada teman kalian yang berbeda ras tentang latar belakang mereka. Misalnya kalian punya teman berdarah Tionghoa. Seringlah kalian bertanya mengenai budaya masyarakat Tionghoa seperti apa. Dan begitu juga sebaliknya jika ada yang bertanya pada kita. Lalu yang kedelapan, belajar terbuka untuk mempelajari dan memahami agama orang lain. Praktek seperti ini sering disarankan oleh mantan Presiden Indonesia, yaitu Kiai Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Belajar tentang agama lain bukan berarti kamu harus pindah agama. Dengan mempelajari agama lain, kamu akan lebih memahami cara berpikir mereka sehingga toleransi akan terus terjaga. Nah, sekian identifikasi yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.